Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Nah, teman pemilih, di episode yang ke-67 kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman KPU Kabupaten Klaten menerima siswa-siswi SMK maupun mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan dan juga magang di kantor KPU Kabupaten Klaten, dan juga apa ya kira-kira yang menjadi alasan bagi pihak sekolah khususnya untuk menyetujui siswa-siswinya untuk PKL di kantor KPU. Dan di studio sudah hadir bersama saya seorang ibu guru yang siswa-siswinya pernah melaksanakan PKL di kantor KPU Klaten. Nah, selamat pagi Ibu Nuni. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, pertama-tama mungkin kiranya berkenan Ibu Nunik untuk menyapa teman pemilih dan juga sekaligus memperkenalkan diri. Ya, terima kasih sobat pemilih yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ninuk Seswantini, guru SMK Negeri 1 Klaten. Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Tetap semangat bekerja dan bekerja. Ya, semangat sekali ya Ibu Nuni ini ya. Nah, teman pemilih, Ibu Nuni ini merupakan ibu guru dari SMK Negeri 1 Klaten yang mana merupakan salah satu SMK yang rutin mengirimkan siswa-siswinya ya Bu ya untuk PKL di kantor KPU Klaten. Nah, sebagai informasi, selama tahapan pemilu dan juga pilkada yang lalu, kami menerima puluhan siswa-siswi SMK di Klaten dan juga dari mahasiswa di perguruan tinggi dari berbagai perguruan tinggi ya Bu ya untuk melaksanakan PKL dan juga magang di kantor KPU. Nah, ini menjadi menarik Bu bahwa sebagaimana diketahui bahwa siswa-siswi SMA dan SMK ini adalah merupakan pemilih pemula ya Bu ya. Bakal pemilih ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, beberapa di antaranya ternyata belum cukup familiar dengan proses demokrasi maupun proses-proses yang ada dalam pemilu maupun pilkada. Nah, seperti itu. Nah, Bu Nuni, ini siapa yang memilihkan instansi bagi siswa-siswi untuk melakukan PKL nih Bu? Ya, terima kasih. Waktu pertama kali ya asal mulanya SMK 1 itu juga memohon KPU untuk tempat PKL. Kemudian KPU juga menyetujui. Akhirnya KPU dengan SMK 1 Klaten bisa berjalan dan bisa berkolaborasi, siswa-siswa kami bisa PKL di KPU. Tapi kalau pada awalnya Bu melihat kalau teman-teman ini mungkin kan belum banyak yang tahu tentang KPU ya Bu ya. Kemudian apa pertama alasan Ibu untuk mengizinkan siswa-siswinya, anak-anakku mau tak taruh di kantor KPU biar bisa magang di sana seperti itu. Ternyata di KPU itu untuk jurusan semua sebenarnya untuk jurusan di SMK 1 itu AKL, MPB, kemudian pemasaran, juga broadcast, DKV serta TKJ itu semua bisa PKL di KPU. Tetapi ini yang masih yang berjalan itu jurusan MPB. Karena di jurusan MPB itu juga cocok karena materi yang diperoleh dari kelas dari sekolah itu bisa diimbaskan ke KPU. Akhirnya anak-anak juga merasa, oh saya dapat materi di sekolah, kemudian bisa saya terapkan di kantor KPU. Dan di sini anak-anak bisa langsung mempraktikkan dan juga mendapatkan materi atau masukan-masukan yang bagus dari kantor KPU. Misalkan kemarin anak-anak juga mendapatkan materi, ada surat masuk, surat keluar, kemudian melipat surat. Nah, terus anak-anak juga bercerita, Bu, ternyata di KPU itu scan-nya sangat canggih. Nah, itu anak-anak kemarin saya udah bisa Bu. Akhirnya anak-anak juga merasa, wah ternyata bagus Bu, ini scan-nya seperti ini. Nah, ini yang menjadi anak-anak terbimbing, termotivasi untuk belajar, lebih belajar dan belajar di KPU. Gitu. Seperti itu. Nah, tadi Ibu bilang ada beberapa jurusan yang
ternyata cocok untuk diterapkan di kantor KPU. Ya. Itu tadi ada singkatan-singkatan apa saja Bu? Ya, untuk akuntansi lanjutan itu yang AKL. AKL. Terus kemudian ada DKV, desain komunikasi visual. Kemudian ada MPB tadi, manajemen pelayanan bisnis. Terus kemudian ada TKJ. TKJ itu teknologi komunikasi jaringan dan DKV, desain komunikasi visual. Nah, AKL itu kan juga bisa nanti kalau di KPU juga bisa berkaitan dengan keuangan. Terus kemudian kalau DKV itu juga bisa nanti buat desainer, jadi konten kreator, itu juga bisa. Terus kemudian yang broadcast, broadcast itu kan jurusan seni. Nah, di KPU itu kan sering juga membuat konten kreator, itu juga bagus. Kalau TKJ itu juga berkaitan dengan teknologi komunikasi jaringan. Kalau di KPU kan juga kesempatan juga besar itu untuk mengkontribusikan ilmunya di bidang jaringan, internet dan sebagainya. Betul ya. Nah ternyata banyak di antara teman-teman PKL kemarin itu juga gini Bu, banyak yang kami berikan kesempatan untuk membuat konten seperti itu. Kalau yang kemarin rata-rata yang di sini jurusannya apa? Yang MPB. Oh yang manajemen perkantoran. Oh seperti itu, baik. Nah ini kan kemarin ada juga yang bikin video, kami berikan materi, kemudian mereka yang mengeksekusi. Ternyata juga mereka lebih mungkin sebagai anak muda, jadi lebih banyak kreasinya dan ternyata bisa juga gitu dah. Ternyata memang selama pemilu ini kan kami juga banyak melakukan sosialisasi melalui media sosial, jadi mereka sangat membantu di sini tentunya. Nah kemudian banyak juga nih di arah teman-teman ini yang bertanya kepada kami ya Bu ya, kalau di KPU itu kalau nggak ada pemilu kegiatannya apa seperti itu. Nah tentunya jika sedang melaksanakan tahapan pemilu, kami bahkan tidak ada libur ya Bu ya, sampai hari kerja pun hari kerja adalah hari kalender sesuai dengan tahapan. Nah kalau tidak ada pemilu, kami biasanya kan tetap mendapatkan amanah untuk melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih. Nah termasuk juga kepada pemilih pemula dan juga pemilih muda. Nah sosialisasi ini salah satunya bisa tersampaikan juga melalui misalnya teman-teman yang PKL di sini, otomatis mereka juga akan menggali informasi tentang pemilu juga Bu, dan mereka banyak bertanya, Mbak ini proses apa, nanti seperti apa, misalnya pendaftaran pencalonan seperti itu, kemudian ada yang membantu di pemutakhiran data pemilih, mereka juga akan bertanya setelah ini, oh ternyata pemilih di pemilu itu harus diolah dan prosesnya seperti apa, itu mereka mengalami secara langsung seperti itu. Nah, ya memang banyak suka dukanya Bu, karena ternyata mereka itu mungkin yang tidak didapatkan di kantor lain, karena seperti membantu di bagian logistik seperti itu, mereka harus panas-panas berada di gudang KPU seperti itu. Cuma ya di bawah happy katanya seperti itu. Nah, ini mungkin Bu, kesan-kesan yang Ibu dapatkan dari siswa-siswi mungkin yang tidak diceritakan kepada kami, mungkin diceritakan kepada Ibu gitu. Terima kasih. Untuk kesan-kesannya anak-anak itu juga merasa mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Misalkan, Bu, kemarin waktu saya belum tahu penyekenan, saya tahu Bu, saya juga belum belajar, akhirnya saya juga tidak malu bertanya Bu. Saya berani bertanya. Kalau kita tidak mencari pekerjaan itu rasanya bagaimana? Oh bagus, saya juga bilang seperti itu. Kemudian juga untuk menghancurkan kertas yang sudah tidak dipergunakan. Oh ya, bagaimana mesinnya seperti ini Bu? Dia juga bisa menceritakan. Ternyata anak-anak itu juga senang sekali karena apa? Oh saya tahu. Untuk kemarin seandainya waktu masih sibuk-sibuknya di pemilu ya Mbak ya, itu dia masih antusias untuk pemilihan kartu suara dan sebagainya, harus ini, kemudian pemutakhiran data dan sebagainya. Wah ternyata Bu di KPU itu pekerjaannya sangat banyak, tetapi tidak melelahkan, tetapi saya bahagia karena tidak ada kesempatan untuk nganggur. Nah ini kita harus mencari kerja, karena besok saya juga akan mau terjun ke
dunia kerja, dan seandainya saya kuliah saya juga sudah mendapatkan ilmu yang dari KPU, Bu, begitu. Ya, betul. Memang luar biasa sekali memang kalau pekerjaan di waktu ada pemilu maupun pilkada seperti itu, Ibu. Banyak sekali adik-adik ini kemarin membantu banyak sekali, dan ya memang beberapa di antaranya ini sangat kritis untuk bertanya seperti itu. Nah, ini di KPU memang PKL intinya sambil belajar juga tentang proses demokrasi ya, Bu. Dan sebagai salah satu upaya kami untuk memperkenalkan demokrasi, kami juga punya rumah pintar pemilu, Bu. Nah, ini sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, tidak hanya dengan untuk pemilih pemula, tetapi juga masyarakat secara luas untuk arti pentingnya pemilu dan demokrasi. Nah, teman pemilih itu juga bisa datang dan berkunjung ke Geria Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Klaten, dan di dalamnya nanti bisa terdapat berbagai macam buku tentang kepemiluan. Terus kemudian ada data-data tentang kepemiluan, barangkali nanti ada mahasiswa mau penelitian bisa, dan juga tentang infografis pemilu dari zaman dulu sampai sekarang kami rangkum menjadi satu di Geria Pintar Pemilu, dan kami juga membuka forum diskusi bagi yang ingin berdiskusi seputar kepemiluan. Nah, Bu, ini sekarang kita berbicara tentang SMK ya. Mungkin ada beberapa teman pemilih yang mungkin calon-calon pemilih pemula ya dari SMP mau naik ke SMA maupun SMK. Ya, atau SMK. Nah, ini teman-teman yang akan memasuki jenjang sekolah menengah atas ini mungkin belum cukup familiar dengan SMK. Mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu, Bu, perbedaan mendasar dari SMK dan SMA ini apa, Bu? Kalau SMA itu cenderung kan kita mau kuliah. Nah, persepsinya anak-anak itu seperti itu. Kalau SMA itu kita kalau lulus itu harus kuliah. Tetapi kan sebenarnya tidak semuanya sama. Kalau SMK itu, kalau SMK lulus kerja. Tetapi tidak, sekarang SMK itu banyak yang kuliah. Dan juga ada yang bekerja sambil kuliah. Misalkan di SMK 1 itu sekarang mayoritas itu juga banyak yang kuliah. Yang bekerja itu hanya beberapa persen. Karena anak-anak sekarang itu berpikirnya, saya pengen lebih berpendidikan itu lebih berharga daripada saya kerja atau saya ini atau nikah lah. Ini anak-anak sekarang itu pengennya pokok saya kuliah dan bekerja. Kalau di SMK kebanyakan seperti itu. Kalau di SMK 1 itu ada 6 jurusan. Itu ada jurusan akuntansi, kemudian ada jurusan pemasaran, ada jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kemudian ada jurusan desain komunikasi visual, ada jurusan TKJ, teknologi komunikasi jaringan, kemudian ada jurusan broadcast atau seni. Kalau AKL itu yang akuntansi itu kebanyakan anak-anak juga banyak yang kuliah. Itu kan berkaitan dengan keuangan. Nah, anak-anak kalau saya lulus juga bisa langsung bekerja. Terus kemudian kalau yang pemasaran itu kebanyakan anak-anak juga PKL-nya di Indomaret, Alfamart, Amigo dan lainnya. Itu juga sekarang banyak yang kuliah dan kemudian ada yang juga bekerja, kemudian bekerja sambil kuliah juga banyak. Dan kalau TKJ, nah ini anak-anak sudah dibekali untuk seandainya ada teknologi jaringan ya, kemudian ada sekarang anak-anak sudah pintar pasang wifi dan sebagainya lah. Ini juga banyak yang kuliah juga. Kemudian yang di kafe lah, ini desain komunikasi visual. Itu kemarin saya juga sering mengabdi di kafe. Itu anak-anak sekarang kebanyakan pilihnya di mana, diisi. Nah itu kuliah diisi, kemudian dia mengembangkan desainnya, terus di kriya dan sebagainya. Itu banyak sekali yang di kafe. Terus kemudian kalau broadcast itu perfilman. Nah kemarin kalau di SMK 1 broadcast itu sudah sampai ke tingkat Asia. Ya, alhamdulillah itu sudah sampai ke tingkat Asia, sampai ke Jepang. Juga kemarin juga bisa masuk nominasi FFA. Kemarin saya juga ikut syuting di masuk FFA nomor
Mas itu ya alhamdulillah itu tugas anak-anak ya Bu? Iya, tugas anak-anak, tapi saya juga ikut di terjun langsung di broadcast juga jadi bintang tamunya, walaupun bintangnya walaupun saya pasti jadi ibu-ibu gitu. Pasti alhamdulillah dapat nominasi 5 dari 335 bisa masuk 5 besar gitu. Ya, berarti memang ada sekali potensinya ya Bu, ya. Maksudnya dalam artian ini kalau membuat semacam film atau membuat program seperti itu untuk hasil akhirnya ya Bu? Iya, itu untuk tugas akhir. Kemudian anak-anak juga biasa sering membuat film sendiri kelompok, terus kemudian ikut lomba-lomba dan sebagainya itu. Menarik sekali ternyata ya teman pemilih kalau di SMK ini ya Bu ya ternyata. Tapi itu apakah ada juga di seluruh SMK? Apakah programnya akan sama seperti itu ya Bu ya? Enggak. Atau berbeda-beda kalau SMK yang Kabupaten Klaten baru 2 kelihatan, yang jurusan broadcast itu baru SMK Rotambayat kelihatannya. Dan SMK 1. Ya, sama SMK 1. Ya. Nah, jadi intinya SMK ini akan mencetak SDM yang siap bekerja ya Bu siap ya. bekerja. Nah, tentunya dengan sistem pendidikan yang dibuat sefamiliar mungkin dengan dunia kerja ya, agar siswa juga lebih kompeten dan ahli di bidangnya ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya kan ada PKL ya Bu ya, untuk apa lebih mengimplementasikan ilmunya ya. Nah, kemudian bagaimana Bu program PKL yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi ini, apa saja aspek yang akan dinilai dari PKL ini Bu? Untuk aspek yang dinilai dari PKL nanti juga skillnya, kemudian dari sikap dan karakternya, kemudian presentasi. Kemarin juga laporan PKL-nya juga dinilai. Kemarin anak-anak juga waktu sidang PKL, setelah PKL selesai kemudian ada sidang PKL, anak-anak juga harus mempresentasikan hasil laporan PKL selama PKL. Ternyata hasilnya anak-anak juga bagus dan luar biasa, karena dia juga bisa menyampaikan laporannya dengan baik dan apa yang dia kerjakan selama PKL benar-benar telah dilaksanakan. Betul. Nah, itu kemarin kan anak-anak pas PKL di sini Bu, kan saya melihat tuh, ini teman-teman pada bikin apa? Laporan Mbak. Oh, bikin laporan. Saya pikir sudah selesai Bu laporan. Ternyata setelah membuat laporan harus diujikan ya, seperti kuliah seperti mahasiswa. Ternyata enggak Mbak, ini nanti setelah ini aku berikan ke Bu Guru, nanti dinilai, kemudian setelah itu aku presentasi. Lah kamu kayak anak kuliah, bilang gitu. Iya memang begitu, ternyata seperti itu ya. Dan ada yang menguji, ada yang membimbing seperti itu ya Bu ya. Oh ternyata ya, ternyata hebat juga anak teman-teman kita ini di SMK ya. Ternyata seperti mahasiswa begini. Nah kemudian Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan nih kepada siswa-siswi yang telah selesai PKL kemarin, dan juga mungkin nanti yang akan melaksanakan PKL? Iya. Untuk anak-anak saya yang telah PKL bisa menimba ilmu dari KPU dan bisa menjalankan tugas dengan baik, dan semoga nanti ilmunya itu bisa diimbaskan ke adik-adik gitu. Dan untuk adik-adik yang nanti yang akan datang bisa sharing dengan kakak kelasnya supaya bisa mendapatkan ilmu, dan nanti di KPU biar nanti lebih bagus lagi. Tentu saja seperti itu Ibu. Nah kemudian barangkali Bu ada saran dan masukan Ibu untuk kami yang ingin disampaikan kepada kami sebagai tempat PKL nih Bu. Kalau saya sendiri dengan sekolah itu juga merasa bahagia karena anak-anak bisa menerapkan ilmu, dan supaya besok bisa berkolaborasi lagi, karena kita saling simbiosis mutualisme. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama lagi dengan KPU, dan anak-anak saya juga nanti bisa melaksanakan, bisa PKL lagi di KPU. Dan untuk pesan-pesan KPU, ternyata KPU juga sudah luar biasa dari penyambutan kami selama kami membimbing, pertama menyerahkan, kemudian monitoring, membimbing di PKO itu sangat luar biasa. Walaupun kami tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga, tapi saya sudah mendapatkan
hasil dari anak-anak yang luar biasa. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih. Nah, ternyata memang kita kan saling ini ya Bu, saling membantu ternyata. Ternyata anak-anak dengan keberadaan anak-anak di sini juga kami terbantu dan ternyata anak-anak juga bisa belajar seperti itu ya Bu ya. Nah, demikian terima kasih Ibu atas perbincangannya dan semoga ini bisa memberikan manfaat dan informasi juga bagi teman pemilih semuanya. Nah, demikian teman pemilih Dinamis episode kali ini dan jangan lupa ikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk bisa mengetahui informasi terkini seputar kepemiluan dan sempatkan juga untuk mengunjungi laman website kami di https://kapstreetklaten.kpu.go.id untuk mendapatkan data dan informasi juga seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.